Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul hadrah wal maqam Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, mata'anallahu bituli hayatihi, amin. Para asatid, para habaib, para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih dapat melazimi dan rutin untuk terus hadir dalam kajian rutin kita di malam Kamis di Bustanul Asyiqin. Satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Satu keberuntungan, satu kekhususan, keistimewaan bagi kita sekalian yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa melazimi, melangkahkan kakinya untuk rutin, untuk hadir dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan bagi kita sekalian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita min ahlil jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian-kajian yang semacam ini, Allah tambahkan ilmu bagi kita sekalian, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa kajian yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang hak-hak seorang anak untuk menjadi anak yang birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Maka pada kajian kita kali ini ada hak-hak yang perlu diketahui atau kewajiban-kewajiban yang patut untuk dimengerti bagi kedua orang tua, agar bagaimana anak mereka menjadi anak yang birrul walidain dan anak yang bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan sangat cerdas memulai nasihatnya tentang kedua orang tua. Beliau tidak mengatakan agar kedua orang tuanya mendidik begini tidak. Tapi beliau mengawali kajian ini dengan mengatakan tsumma innahu yambaghi wa yustahabbu lil walidina an yu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah. Yang menjadi catatan kita sekalian bahwa beliau memulainya dengan kalimat agar orang tua mereka mampu membantu anak-anak mereka agar anak-anak mereka ini menjadi anak yang birrul walidain. Kalimatnya bukan kewajiban orang tua mendidik anak atau bagaimana, tidak. Tapi kalimatnya sangat syarat makna, sangat banyak sekali maknanya yang mencakup dalam kalimat yang simpel. Agar mereka orang tua membantu anaknya, agar anaknya tumbuh menjadi anak yang birrul walidain. Anak yang berkembang, yang tumbuh dewasa menjadi anak yang baik kepada orang tuanya. Itu kalimat yang diawali oleh beliau di dalam nasihat beliau tentang orang tua atau kewajiban orang tua. Wa tarkil mudayaqah fi talabil qiyam bil huquq. Kemudian hal yang kedua yang selanjutnya, setelah orang tua membantu anaknya untuk birrul walidain, untuk menjadi anak yang baik, maka orang tua diajarkan atau orang tua diberi satu masukan oleh beliau di dalam nasihatnya agar jangan mempersempit, ya, atau meninggalkan untuk memaksakan di dalam mereka melakukan kewajiban-kewajibannya yang cenderung memberatkan mereka nantinya. Jangan orang tua ini sifatnya terlalu kaku sehingga membebani anak-anaknya. Anak-anak itu punya waktu, punya masa zaman kanak-kanaknya. Ya anak juga jangan terus dilarang untuk bermain, enggak boleh main sama sekali, enggak. Kita menyaksikan di dalam sejarah
Rasulullah ketika masih kecil, Rasulullah bermain sama teman-teman sebayanya ketika masih kecil. Ya. Nah, ini orang tua di dalam mendidik anak-anaknya juga berikan masa anak-anak untuk bermain. Kemudian nanti kenalkan anak itu untuk sedikit membantu bagaimana cara membantu orang tuanya atau ayahnya atau seorang anak perempuan di dalam rumah tangganya. Ibu di rumah tangga tentu ada kesibukan. Bagaimana anak putrinya untuk dididik sedikit demi sedikit. Bukan kemudian dibebankan langsung begitu saja, tidak. Tapi bagaimana cara orang tua ini mengajarkan kepada anak, mengenalkan untuk bisa membantu, namun secara tahap demi tahap. Kemudian beliau mengatakan mujanabatil istiqsa fi dzalik, dan orang tua itu jangan terlalu kalau bahasa kita jangan terlalu hitungan gitu ya sama anak. Jangan terlalu detail, salah sedikit menjadi salah besar. Ya, atau bahasa harusnya benar yang dilakukan tapi dicari-cari kesalahannya. Ini orang tua tidak boleh melakukan hal yang sedemikian rupa. Ya, coba kita perhatikan bagaimana nasihat beliau Habib Abdullah bin Haddad di dalam mendidik. Ya, jadi jangan cuman nuntut anak-anaknya harus begini, tapi kita jadikan kita ini mampu menjadi contoh di dalam rumah tangga itu supaya anak ini meniru, supaya anak ini banyak melihat perbuatan baik yang kita lakukan sebagai orang tua sehingga anak tumbuh dengan kesadaran untuk menjadi anak yang birrul walidain. Bukan dengan dipaksa, bukan dengan dicari-cari kesalahannya, kemudian disalah-salahkan dan seterusnya. Ya, jadi orang tua juga harus mampu menjaga mental anak, ya, sehingga anak itu menjadi anak yang birrul walidain dengan penuh kesadaran, bukan dengan karena dipaksa. Wa fasha fiha al-uququ wa kathrul aquna. Ya, naudzubillah. Justru orang-orang atau anak yang dipaksa semacam ini bukan tambah baik, justru menjadi anak yang durhaka nanti yang waliyadzubillah. Itu yang tidak diinginkan terjadi, sehingga beliau mengawali nasihatnya dengan yang sedemikian rupa ini. Dalam kajian hari ini kita mencukupkan untuk satu paragraf saja. Fa idza fa'ala dzalika wa samaha auladahu sallamahum wa khallasahum min itsmil uquqi wa mimma yatarattab alaihi min uqubatid dunya wal akhirah. Kemudian bagi orang tua yang punya atau yang banyak tasamuh sama anak, artinya pengertian lah ya. Kedepankan pengertian. Barangkali anak kita nih kurang satu hal, ya, melakukan sesuatu kurang sempurna, jangan dicari-cari, jangan kemudian disalah-salahkan dan seterusnya yang cenderungnya itu menyakiti anak-anak kita, ya. Sehingga naudzubillah kalau terus disalahkan, ya, maaf, dionek-onekke dan seterusnya, ya. Nah, apalagi jangan terus kemudian didurhaka-durhakakan, nanti memang benar-benar jadi anak durhaka itu. Karena lesan orang tuanya sendiri. Atau terutama dalam hal ini adalah seorang ibu. Kemudian wa hasala lahu min thawabillahi wa karimi jazai ma huwa afdal wa akram. Kalau seandainya kita nih orang tua penuh pengertian di dalam mendidik anak, sabar mengenalkan mereka agar mereka menjadi anak yang birrul walidain, insyaallah mereka ini justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa khairin wa abqa min birril aulad. Wa qala alaihi salatu wassalam rahimallahu walidan aana waladahu ala birrih. Ikhwani rahimakumullah, kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati orang tua, ayah atau ibu yang aana waladahu, yang senantiasa membantu anaknya untuk menjadi anak yang birrul walidain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya, untuk bisa membantu anaknya menjadi anak yang birrul walidain, dan semoga kita semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang birrul walidain. Amin. Allahumma amin. Hakadha wallahu a'lam. Alhamdulillah masih birrul walidain. Yang ini tadi ini disampaikan bagaimana orang tua memberi jalan untuk anaknya bisa berbakti kepadanya. Itu penting. Ya, kemarin sudah kita singgung-singgung juga. Orang tua yang baik yang menolong anaknya untuk bisa berbakti. Jadi orang tua mohon maaf, jangan mengatakan kata-kata yang kasar atau mendoakan doa yang tidak baik kepada si anak. Jangan. Lebih baik tasamuh tadi, dimaafkan.
Dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahannya. Jangan dengan adanya kesalahannya justru orang tua menambah kesalahan-kesalahan lagi. Akhirnya tambah banyak salahnya, tidak bisa menjadi anak yang diharapkan. Dan tadi juga disinggung bahwa berilah kesempatan di masa-masa anak itu. Masa main ya biar main. Jangan dipaksa anak itu suruh ngaji terus misalnya. Anak itu suruh naik masjid terus. Ya waktunya ke masjid diajak ke masjid. Waktunya ngaji diajak ngaji. Terus waktunya dia main, biarkan dia main. Jangan seakan-akan kita menginginkan anak ini harus seperti apa yang di dalam pikiran kita. Kadang orang tua itu lupa kalau dulu dia juga kecil, juga senang main. Kadang orang tua tambah tua itu, dia menginginkan sesuatu yang tidak, istilahnya yang pernah terjadi kepada dirinya, tidak ingin terjadi kepada anaknya. Itu orang tua suka begitu. Ya tidak masalah, cuman orang tua juga harus tahu saat ini dia usia berapa dan anaknya usia berapa. Anaknya baru usia 5-6 tahun, dia sudah usia 70 tahun. Ya tidak bisa itu. Jak main bal-balan, bapaknya geblak mati. Akhirnya bapaknya melarang, jangan main bola, nak itu main bola tidak bagus. Iya, menurut dia tidak bagus. Karena dia sudah tua, nek kena bola, kena geblak bisa meninggal. Tapi kalau anaknya kan masih asik, kepalanya bocor, itu nangis tambal bal-balan lagi. Wajar waktu main suruh main. Ya. Jadi makanya sekarang di sekolah-sekolah itu ada anak yang masih playgroup itu main tok, tidak usah belajar. Jadi anak usia 4-5 tahun ini jangan dikasih pelajaran-pelajaran yang berat. Disuruh pelajaran harus apal ini, apal itu, berat. Itu pratekan kok. Ya. Jadi pelan-pelan, santai, mainnya juga main, belajar ya belajar, menghafal boleh. Jadi orang tua itu yang baik ngasih peluang anaknya. Orang tua yang baik itu tiru Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu orang tua top, super top. Sebelum lahir didoakan, Rabbi habli minas sholihin. Kan itu. Lah kita ini tidak pernah donga, ayo calon kemantan gue, arep manten arep kawin gue. Donga saka saiki. Rabbi habli minas sholihin. Jadi doa dulu sebelum nikah wis donga sih. Minta terus nikah tambahi lagi doanya, tambah terus kuatkan doa itu dengan ikhtiar. Akhirnya mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini kalau diajak omong itu cepet nangkep. Itu wong soleh. Anak yang tidak soleh dijak omong jawabnya ngidul gitu. Ngalor ngidul, tidak bisa fokus gitu. Ini anak yang soleh nih. Contohnya setelah mulai agak dewasa, usianya sudah mulai menginjak tahu ini hak, ini batil, ini haram, ini halal, mulai paham begitu. Dijak omong dalam istilahnya mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza taro. Ini penting. Wahai anakku, di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelih engkau. Ini Nabi Ibrahim nek mimpi nyembelih berarti wahyu kan nyembelih tenan, nek awakmu beleh wedhus. Aja beleh anak, nek awakmu beleh anak, anakmu entek kabeh mbok belehi ya. Dan saya yakin nek diperintah suruh beleh dipilih yang paling elek, yang paling ngeyel. Mesti yang paling mumet kayak kita patenane sik perintahnya Allah kok. Coba memang istilahnya kita dianjurkan untuk menyembelih anak. Saya yakin anak-anak sing ruwet-ruwet wis sing dindake. Tapi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim ini anak soleh, ganteng, bagus, super. Top, akhlaknya, wajahnya bagus semua. Disuruh menyembelih. Waktu perintah itu disampaikan ke anak, anak menjawabnya dengan adab dan akhlak. Gara-gara apa? Anak ini hasil didikan Rabbi habli minas sholihin. Ya bunayya, ya. Ini orang tua. Wahai orang tua, setiap orang tua kalau menginginkan sesuatu untuk anaknya diajak rembukan. Aja di karepe dhewe rembukan. Sini wahai anakku. Gimana menurut kamu itu saya punya calon-calon seperti ini? Duh, kok ayu-ayu Pak?
Lah nek kabeh pripun, Pak? Ini anak modern nih, ditutui bapaknya bojo calon istri 3 malah harap dinikah kabeh. Ini misalnya 3 dulu saya. Mak ini milih, bagaimana menurut kamu wahai anakku? Oh wahai ayahku, wahai ibuku. Aku lahir karena kalian. Aku dibesarkan oleh kalian. Dan aku ditawari kalian untuk menikah. Masa aku yang milih? Yang milih mestinya bapak dan ibu. Lah ono, bapak ibu langsung gagah kan bapak ibunya. Anaknya langsung sing milih nggih jenengan to Pak, mosok kula milih piyambak. Wong mangke sing anu nggih sing seneng jenengan. Wah. Lek ngono tak pilih ke sing tengah. Wah kok rodok meleset. Loh, namanya kalau sudah yakin sama anaknya sama orang tua, tidak mungkin orang tua akan memilihkan anak yang tidak pas. Ya, kecuali orang tua sing rodok pas ora pas juga memaksakan diri pokoknya harus sana. Ya ora ada kata pokoknya, harus dirembuk. Setelah dijak rembuk pandur mada taro. Nah, iki telu iki deloken napa sing mbok delok kepengin sing ndi? Sing niku mawon Pak, terserah jenengan kali Ibu. Masya Allah, wis tak pilih ya. Pilihkan. Nggih Pak, matur nuwun sangat. Wah. Itu Bapak Ibu langsung mlebu surga. Anaknya, aku kok duwe anak kok kapiken kaya ngene iki terus piye? Sebabe apike anakku ya gara-gara orang tuanya yang baik. Jadi anak itu tidak mungkin jadi baik kalau orang tuanya tidak baik. Angel. Orang tua yang baik aja kadang anaknya selewah itu gara-gara HP ya. Dulu tidak ada HP, jadi anak-anak itu mainnya jelas. Mainnya itu dulu zaman saya kecil jeruk Bali itu. Dirajang kulitnya diambil, ditusuk pakai apa namanya? Sujen itu, terus dikasih bola. Dikai kabel tali gere ngalor ngidul. Ngono wis gembirane luar biasa. Sekarang ditukokke bis-bisan sing iso muni tuing. Apa Pak iki ora cocok. Sing nganggo remote lho Pak. Bapake ora ndedek. Tukokke remote piye? Ya reng tak kei remote AC. Nggih napa Pak reng nggo nuthuk awakmu ki lho. Wong bapak ora duwe kon nukokke truk sing nganggo remote. Biyen ki ngono, buat sendiri, cerdas anak-anak dulu. Anak-anak dulu itu pandai-pandai membuat mainan-mainan sendiri. Dulu pinter-pinter lah, sekarang ini kepinteran jadi kon gawe apa wae ora iso. Suruh ayo nak buat no teh dhewe, ora iso, ndak bisa buat teh sendiri tinggal nyelupke banyu panas. Ndak bisa anak sekarang. Gara-gara apa? Ya gara-gara mesti dimanja bapak karo mboke. Mbok teh mbok ngono tok. Yo le kayak gini. Mbok kakek ndak mbok terus. Akhirnya sekarang biyen tuh anunya cari sendiri, gawe teh ya gawe dhewe, anu ya tuku arep tuku ya kudu nyelengi. Sekarang enggak, makanya jadilah orang tua yang membuat jalan anaknya menjadi anak yang baik. Jangan sampai ada di orang. Caranya bagaimana didik sing apik. Setelah itu dijak musyawarah, dirangkul. Anak zaman sekarang ini anak rangkulan. Enggak mau diamuk. Nih diamuk ngamuk malah. Pak aku guys dewasa. Saya ini sudah dewasa Pak. Bapak kok nganggap saya masih anak kecil terus. Kan gitu. Sekarang jawabannya ngono. Memang dia sudah dewasa, bapaknya umur 75, anaknya umur 15. Lah bapaknya ini kepingin sesuai apa yang ada di dalam otaknya ini diterapkan ke anaknya. Anak ini nek iso salat iso khusyuk. Lah ngamuk bapaknya, salat sing khusyuk, ora khusyuk tak pecut. Akhirnya salatnya ya khusyuk di depan bapaknya. Tidak ada bapaknya, ya jalan dewe-dewe. Halo papi, saya mau pergi ke kafe dulu. Tidak sholat, mboten kami. Wes, anak itu kalau terlalu dikerasi juga tidak boleh, terlalu dilos juga tidak boleh. Bagaimana cara didik anak Habib Syekh? Corone kaya ngulukke layangan. Ngulukke layangan ini bahasa Indonesia apa? Ayo, bahasa Indonesia. Ngulukke iki bahasa Indonesia apa coba? Ngulur ke lah ngulur ngono ngulukke layangan ini. Ya ndak ada bahasa Indonesia ya ngulukke ngono kae. Makanya bahasa Jawa itu luas. Bahasa Indonesia itu cekak. Ngulukke ora enak artinya. Coba cari bahasa Indonesia ngulukke.
Sing ketemu tak kei tak ulukke awakmu. Menerbangkan layangan kok kaya pesawat wae menerbangkan layangan. Terbangke piye carane ngulukke. Golek bahasa Indonesia metek. Metek layangan. Ayo golekno bahasa Indonesiane. Sing siji sing metek, siji sing narik lho. Dipathek kok kuwi rada bering-bering ngene sik. Rada pengalaman aku dolanan layangan. Soalnya dulu juga main layangan saya. Metek bahasa Indonesia nih apa? Enggak ada. Jadi mendidik anak itu ya kudu enek layangan itu ngulukke. Diulur dan ditarik. Nek mbok ulur terus entek benangmu pedhot. Nek mbok tarik terus cepetan ya pedhot. Jadi ya tarik ulur ya. Nanti kalau layangan itu sudah di atas, terontong saya itu dulu tak dokok ngene tok, tak ganjel watu. Aku lungguh mbiyen Cik Udut mbiyen. Elek karo Udut. Karo delok layangane ning dhuwur. Wah, ketok surga, ketok malaikat, ketok macam-macam. Itu layangan tok. Jadi kalau Anda sudah punya anak dan anaknya itu sudah ditarik ulur tali ulur sampai akhirnya layangan itu tenang. Lah kalau sudah anak-anak ini tenang, ya Anda jadi kepet-kepet. Oh, oke ngono tok. Terus nanti kalau tinggalnya itu penting. Sing ngulukke karo sing metek itu juga ada artinya, mbok kira ora. Kowe ngarang dhewe memang tak ngarang. Jadi memang kudu enek benange, enek layangane, enek sing metek, enek sing metek kuwi apa ulama. Ulama lho. Ini kok kelihatannya miring itu layangan Anda turunkan. Turun. Dinginnya kek ngono. Kelela. Wah, subhanallah. Luar biasa. Terus munggah aja kena angin aji diculke. Plek. Lha subhanallah, orang ngulukke layangan tiruan nek cara didik. Ki pikiranku mulih coba njupuk layangan. Ambil benangnya yang sesuai cukup. Jadi orang kalau mau mendidik anaknya ya kudu duwe ilmu sing cukup. Benangnya ku lho. Benang itu lah terontong itu apa? Lah wadahe ilmu ki kudu sing apik, sing duwe sanad. Nek tan terontong ora nek sanate ya ketus sak terontonge lho. Terontong udah. Terontong ya apa ya bahasa Indonesia? Kaleng. Terontong. Iki basa desa ki ngene terontong. Kaleng. Benangnya ki kudu mbok apike sik digelas. Ambil ancur lin. Wah, belah bimbel kaya apa jenenge kaya putihan ndok barang. Nek zaman kula cilik riyen enak dicampur telek pitik. Nah, telek lencung apa telek apa. Jadi ini main layangannya hebat-hebat. Tonggone ki enek tembok enggereng, enek tembok itu dua nganggur. Wis nggo gelasan, wis benang terus. Ini tidak ada pengalaman, ini pengalamannya gadget ini. Yang gede-gede ini dua pengalaman. Lah awakmu ora pernah ngulukke layangan, tahu-tahu jadi. Kita tuh beli benang sih, terus digelasin benang gelasannya. Iya, nyala gitu. Kok tangannya nganti kebeler-beler, mulai nangis di senani mboke. Kuwi ngapa ana? Tanganku cukur. Tangan ini gue wiritan malah gue ngulur ngono terus. Lawang biyen iki ngono kuwi. Ya, jadilah ibu, bapak yang membuat anak itu bisa berbakti. Penting, ya, itu kunci. Aja kanthi anak ki mbok pisui terus. Bocah kok kaya jaran. Dijaki omong ping pira ora mudeng-mudeng. Kowe duwe kuping apa kupingmu apa lepekan lah. Akhirnya ya tenan kupingnya dadi lepekan kayak ono kopi wae itu sedotan ning kene sisan. Minum kopi di kuping orang gitu. Itu syair kopi itu nanti akan buat kupingnya kan ngene kayak seret. Rasanya enak nih. Syair kopi. Ya, lewat kuping nanti akan terjadi mbok kira ora. Lewat kuping kuping-kupingan nih lho. Yang ada lepean berbentuk kuping. Nah, nanti dikai sedotan diombe. Gayo ngulak payu. Jadi memang segala sesuatu itu kalau aneh-aneh malah payu. Terus nanti ada lagi modelnya melepek atau model kayak udel. Weteng melendu enak udelin yang tengahnya kayak sedotan. Minum di perut orang. Maman guyu. Iya mah. Minum di perut malah. Itu payu malah. Jadi memang sekarang ini zaman sing ora rada ora waras.
Jadi barang-barang yang tidak waras itu lebih laku daripada yang waras. Ya, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik nek didik anak sing bener, insya Allah anak dhewe kabeh jadi orang baik. Saya yakin yang di TV ini, yang di mikun-mikun TV ini, yang di rumah masing-masing anaknya tip-sip kabeh. Sing nang kene kabeh anake sip-sip kabeh. Tidak mungkin anak-anak yang dari hasil sholawat, dari hasil taat itu hasilnya tidak baik, tidak mungkin. Kalau ada yang rodok tidak baik itu kok situ dilukas kalau ada di apik. Paling gar semenit tok. Gue pantes-pantes urip. Jadi keluarga itu kalau ada yang ndak ngeyel apa ndak enek sing elek ora pas nih. Jadi memang kudu pas ngono enek sing elek sithik ngono. Dari 5 anak siji enek sing rodok leneh sithik ngono enek. Lah ngene-ngene iki bagiane wong tuwa. Mesti enek. Setiap keluarga mesti ada. Enek siji anak iki gur meneng karo ndomblong ngene tok. Bapake ndelok kuwi ngopo to le kok kaya ngono. Kula niki tasih mikir akhirat, Pak. Oh, pantes kowe iki melu pengajian kabeh bisa to. Pantes. Pikiranmu gur akhirat nggih, Pak. Kula aja mikir akhirat tapi kula mboten gadah harta. Nek mang paringi harta mangke kula insyaallah pikiran akhirate rada kendor sedikit. Oh, hasil pengajian karo Habib saya kok apik men kaya ngene kuwi. Ya hati-hati ya bapak-bapak ibu-ibu sing semangat biaya anak iki didiken. Nakal kaya apa tetep rangkulen sayang. Aku ki tresno karo awakmu lho Le. Kowe kok kaya ngono. Dadi wong sing luwih saleh. Kowe kuwi saleh. Ya. 10 juta. Sesuk anak itu langsung geblak. Melaku ning dalan iki kecawetan tok ngono. Bapak lihat, wah ini anak saya yang luar biasa, ini sayang sih. Kok cuman cawetan tok. Lah bagaimana Pak, ada uang 10 juta Pak. Biar kelihatan rada modern toh Pak. Oh, jadi nek cawetan ini modern. Ya wis tak tambahi 20 juta, wis ora sah kelamben. Luwih modern. Bapak sing apiki ngono kuwi. Maman guyu aman. Apa paham, Mang? Ndak paham guyu. Ya insyaallah dilanjut berdah. Monggo Bapak kita. Ayo berdahnya dulu. Saya nek ngomong terus dawa aku. Iki bedah saiki ngiruke bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Wa bata iwanu Kisra wa huwa munsadi'un kashamli ashabi Kisra ghaira multaimin. Wabata, dan di malam itu di saat Nabi Muhammad SAW lahir, saat Nabi lahir, termasuk yang terjadi adalah Iwanu Kisra. Iwan itu adalah zaman dulu singgasana Kaisar Persia. Jadi dia bangunan tinggi, disampaikan para ulama, tinggi dan lebarnya itu 50 meter. Tiangnya ada 22 tiang. Jadi tiangnya gede-gede. Biasanya di Mesir itu ada yang seperti itu. Atau di Iran juga banyak model-model yang seperti itu. Jadi raja kalau mau bicara sama rakyatnya ngumpulkan, itu bicaranya di atas itu biasanya. Duduk terus besar begitu. Jadi enggak ada temboknya depannya. Los-losan gitu ya. Iwan itu, Iwan bukan namanya orang ya. Iwan itu tadi bangunan itu, apa ya, singgasana begitu ya. Kisra, ya, kaisar, jadi pemimpin Persia itu istilahnya kaisar. Pemimpin Indonesia presiden, pemimpin Mesir Firaun. Jadi Firaun itu bukan namanya. Firaun itu julukan buat pemimpin, rajanya yang mimpin gitu ya. Ada sultan, macam-macam. Ya, istilah buat pemimpin daerah itu macam-macam. Nah, kalau Persia, Kisra, kaisar. Di malam itu singgasananya yang besar 50 kali 50, cuma singgasana aja itu, bukan istananya ya. Singgasana buat pengumuman aja.
wahwa munsadi'un. Saat itu iwannya, singgasana untuk pengumuman itu, untuk bicara dengan rakyat itu munsadi'un, munsyak, hancur. Anehnya, yang hancur cuma 14 tiang. Berarti sisa 8 tiang. Jadi hancurnya itu tidak langsung semua. Dan itu sudah dipakai 20-an tahun oleh kaisar. Karena bangunnya lama. Zaman dulu belum ada dayamik, belum ada bulldozer dan lain-lain ya. Yang hancur 14. Di sini menunjukkan apa? Subhanallah. Bahwa mulai kaisar saat itu sampai dikuasainya Persia zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada 14 kaisar. Jadi itu isyarat menunjukkan bahwa sebentar lagi setelah 14 pergantian kaisar akan dikuasai negaranya oleh umat Islam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bukan karena bangunannya yang masalah, bukan. Ya kayak jalan, bukan. Tapi memang ini termasuk tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dicari, ini ada apa ini? Tidak ada. Ketika dicari, ada apa ini? Marah kaisarnya. Ini kok rusak ini? Sudah 20-an tahun. Ya tidak mungkin 20-an tahun kok baru rusak. Bahkan kaisarnya dan yang bangun itu sudah menyangka ini nggak mungkin hancur kecuali nanti kiamat. Ya ini kalau percaya dengan kemampuan manusia ya begini, sombong. Ya kemaki. Jadi dia merasa hari kiamat yang bisa menghancurkan ini cuma kiamat. Padahal saat Nabi lahir hancur itu 14 tiang itu. Disamakan oleh Imam Busiri, kasyamli ashabi Kisra. Seperti perkumpulan atau persatuan orang-orang Persia yang di bawahnya kaisar ghairu multaimi. Mereka setelah kejadian itu, hancurnya 14 tiang singgasana Iwan itu, mereka sampai zaman khilafah Sayyidina Umar menguasai Persia, tidak pernah mereka akur. Ruwet terus. Rebutan terus. Pecah belah semuanya, perang saudara terjadi terus di 14 kaisar itu, pergantian itu. Sampai khilafah Sayyidina Umar menguasai Persia. Ini menunjukkan, ya jadi kelahiran Nabi sudah menunjukkan bahwa sebentar lagi hancur, itu aja. Walaupun proses 14. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wan naru, bukan hanya singgasana kaisar Persia. Di Persia juga ada kejadian lain. Kejadian yang kedua yang terjadi di Persia apa? Wan naru, dan api yang sudah disembah 1000 tahun tidak pernah padam. Dalam riwayat yang lain 2000 tahun tidak pernah padam. Bayangkan 2000 tahun tidak pernah mati ini. Apinya Persia itu ada yang jaga. Jadi dikasih kayu. Tiap hari begitu. 24 jam itu ada yang jaga ini. Jadi Tuhannya ini, api ini orang-orang Majusi, penyembah api, jadi diladeni terus, kasih areng, kasih kayu, begitu terus. Khamidatul anfas. Padam yang padam cuma luapan apinya. Tapi kayu bakarnya, arengnya masih nyala. Ini istimewanya. Jadi ditunjukkan, ini bukan karena waktunya padam, bukan. Bukan karena ada yang nyiram terus mati, enggak. Ini tanda bahwa lahir Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ustadz-ustadz zaman itu, kiai-kiai zaman itu tahu, loh ini lahir. Ngerti sudah, ini tanda ini. Dalam Taurat, Injil ada ini. Tanda ini sudah. Jadi paham ya? Luapannya tok yang hilang. Khamidatul anfas. Makanya diibaratkan Imam Busiri, anfas, nafasnya saja. Jadi luapannya saja, alhab. Lahabnya saja. Dalam bahasa Arab, luapannya saja. Tapi kayunya nyala, baranya itu masih nyala. Kenapa? Min asafin alaihi. Karena sedih, gelo. Di sini para ulama ketika mentafsirkan, mensyarahi kalamnya, baitnya Imam Busiri ini banyak versi.
Ini istimewanya Imam Busiri. Jadi membuat ulama itu banyak versi gitu ya. Kenapa kok sedih? Satu, dia sedih. Sudah melayani orang-orang penyembah api, nyembah dia selama 1000 tahun. Kok ora mulai biyen? Kok ya saya yang disembah, takut sama Allah. Makanya sedih. Api, sedih, takut sama Allah karena jadi sesembahan orang-orang Majusi. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, api ini sedih. Kenapa? Ya Allah, belum sempat dilewati Nabi. Saya ini rindu sama Nabi kok wis mati sih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi karena kerinduan kepada Nabi Muhammad, min asafin alaihi gelo. Nggak bisa ketemu sama Nabi. Siapa tahulah sok ben kapan-kapan Nabi lewat sini, saya bisa lihat, rindu sama Nabi, pengen lihat Nabi Muhammad SAW. Lah kok saya malah yang mati malah ra ketemu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Versi yang ketiga, orang-orang Majusi yang gelo. Loh kok mati? Ini kan menunjukkan bahwa sesembahan mereka nggak kuat. Sesembahan mereka ini lemah. Makhluk. Jadi mereka gelo. Waduh ketahuan. Berarti ketahuanlah, kebukalah begitu. Gelo mereka. Itu 3 versi para yang mensyarai Burdah. Itu api. Yang ketiga, di Persia juga kejadiannya. Wan nahru, sungai. Sahil ain, mata airnya berhenti. Saat Nabi lahir, mata air yang digunakan untuk minum, untuk hidup orang-orang Persia penyembah api itu mati, berhenti. Kenapa? Min sadami, sama juga karena gelo, karena sedih. Versinya yang 3 tadi itu. Ada yang bilang sedih, Nabi Muhammad SAW tidak bisa lihat Nabi Muhammad, berhenti, dan lain sebagainya. 3 versi tadi itu. Sungainya berhenti. Sungai apa ini? Wasa'a sawata. Bisa dibaca sawatu, bisa dibaca sawata. Tergantung sa'a, ini fi'il madhi yang lazim atau muta'addi. Tapi kebanyakan nuskhoh, kebanyakan cetakan sawata. Jadi maknanya ahzana, sa'a sawata. Dan membuat sedih. Sawah ini adalah satu danau di dekat sungai, di dekat Efrat sana, di daerah Irak. Ini sebuah danau, namanya Danau Buhairah Sawah. Ya, di sana ada, di daerah sana. Dekat sama Iran, di Irak, dia dekat sama Iran, makanya di Persia, daerah Persia. Sa'a sawata, membuat sedih danau sawah. Apa yang membuat sedih? An-ghadot, berhenti, mandek, buhairatuha, danaunya. Sedih, membuat sedih. Karena berhenti, danaunya ini berhenti. Airnya ini berhenti. Sampai-sampai warudda wariduha, orang yang ngambil air di sawah, di danau sawah, bukan di sawah, anu loh ya. Jenenge sawah, nama danaunya itu sawah. Bukan sawah bahasa Jawa yang luas kata Habib saya tadi. Bukan, nama danaunya sawah. Waridua, orang yang ngambil air ke danau sawah sampai pulang bil ghait, ngamuk, emosi. Hina dhami, ketika kehausan, duh kok udah ada airnya. Kok apa ya habis airnya? Sat. Kok sat? Sat itu Indonesia nih garing ya. Ya. Kering. Iya, loh kok berhenti? Nggak, jadi dia ngambil air, nggak ada airnya. Pas persis malam itu, singgasana 14 tiang hancur, apinya padam, air danau kering, dan tadi yang ketiga tadi sumber mata airnya berhenti. 4 hal sekaligus terjadi saat Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ini ibarat dari Imam Busiri, istimewa. Imam Busiri bilang gini, dari kejadian ini, 4 hal ini yang di Persia ini, ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin.
Ini kayak ini kok ada sambungannya ya kata Imam Busiri. Kok kayak ini sudah janjian gitu ini. Danau sawah, mata air sama api gak janjian. Seakan-akan mata airnya, air di danaunya habis buat memadamkan api, sama-sama sedihnya karena Nabi Muhammad gak ketemu Nabi. Yang ini danaunya padam, habis seakan-akan kayak hutan yang kebakaran itu loh, habis begitu. Sat begitu. Kayak janjian kata Imam Busiri, ini kok yang di sini ada di sini, yang di sini ada di sini. Ka'anna bin nari ma bil ma, seakan-akan yang di api ada yang di air. Mimbalalin dari basah, cuma basah tok begitu, kering. Huznan karena sedih. Wabil ma'i ma bin nar, yang di air, sumber mata air sama danau tadi, sawah tadi, ma bin nar. Seakan-akan ada yang di api juga tadi itu, memborome juga sedih. Masya Allah. Jadi di ibaratnya kayak janjian ini. Dua ini. Bodoh-bodoh ngerti sama-sama tahu ini malam lahirnya Nabi Muhammad kayak janjian. Waduh ya Allah, kayak sedih begitu. Yang sungai sedih karena minumi orang-orang yang musyrik, ya kan? Yang api sedih juga karena apa? Disembah, jadi sesembahan orang-orang musyrik. Versi yang berikutnya sedih karena belum sempat dilewati Nabi Muhammad, belum sempat untuk diminum Nabi Muhammad SAW, hilang duluan, habis duluan, sedih karena itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu. Alhamdulillah tadi Masya Allah semua sedih. Api sedih, air, sungai sedih. Itu juga bisa diibaratkan tempat-tempat yang di muka bumi ini akan sedih kalau dipakai orang yang tidak taat sama Allah. Orang yang menduakan Allah. Itu sedih. Tadi api itu dari versi sedihnya, kenapa saya ini kok disembah. Air tadi asap itu, gara-gara tadi sedih juga. Diminum sama orang-orang yang tidak menyembah Allah. Makanya juga ada kata-kata kalau engkau bisa mencari tempat ya selain daripada ciptaan Allah ini tempat sendiri ya karmu berbuatlah saksukamu. Kalau ini tempatnya milik Allah, Allah yang menciptakan ya mau tidak mau kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai. Terus di samping itu sedih juga karena tidak melihat Rasulullah. Jadi tempat-tempat yang di dalamnya tidak ada nama Nabi Muhammad dikumandangkan itu juga sedih. Rumah-rumah kita ini kalau di dalamnya tidak ada ngaji Al-Quran, tidak ada orang yang membaca sholawat, tidak ada orang yang sholat, rumah itu sedih. Saya ini kok ditinggali orang kamahada. Mudeng kamahada. Kayak ngono kuwi lho maksudnya. Orang yang tidak jelas ini kenapa tinggal di tempat ini. Itu juga tembok-tembok itu juga nanti jadi saksi bagi kita semua. Jangan sampai jadikan tempat kita ini kosong dari bersolawat, dari menjalankan taat sholat. Makanya jadikan tempat rumah-rumahmu juga musola, sholat-sholat sunnah kini ngomah kan gitu. Itu jadi ini salah satu juga termasuk. Nanti kalau ditanya batu-batuan itu sedih. Kalau kamu tahu bahasanya batu itu waktu Rasulullah lewat, tembok-tembok itu mengucap salam. Batu-batu itu mengucap salam. Gara-gara gembira melihat memandang wajah Rasulullah. Lah kalau tidak dipandang, batu itu disembah. Kayak ngerco geladak misalnya. Makanya reco geladak ini luar biasa, panjang umur. Sebelum saya lahir sampai saya sekarang itu ya gitu terus. Tidak pernah tua, tidak pernah muda, ya gitu terus. Luar biasa itu reco geladak. Dan itu kalau lihat kereta lewat mesti gede-gede. Kalau tidak percaya dulu. Kalau kelihatan kereta lewat. Kalau tidak kelihatan ya mendelengin itu. Itu batunya itu juga sedih. Kamu kira tidak sedih apa? Kok saya dijadikan batu? Mestinya saya itu dijadikan mihrab wong sholat.
Atau dijadikan tembok badukan gowong sujud. Seneng itu. Kalau tidak percaya, duit juga. Uang itu di kantongnya orang pelit sama di kantongnya orang yang loman. Beda. Waktu di kantongnya orang yang loman itu di sini Hajar Marawis. Jadi duitnya ini jogetan kanan kiri. Wah. Dia tung. Seneng kabeh. Tapi waktu di kantongnya orang pelit, wes berduka cita. Nganggo masker telu. Ini duitnya maskeran kabeh. Supaya tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan nulari. Nah ini kantongnya wong pelit. Tapi kalau duitnya di tempatnya kantongnya zifinan terus. Wah, ya Rasulullah, seneng ini. Terus metu, tambah metu ngono terus. Kalau tidak percaya sekali waktu tanya ono duit, jak nomo. Aja sing 2000 ngene, 2000. Kowe seneng neng kantong. Wah, ya jelas seneng metu. Coba dit atusan ewu 10 jak nomo. Kamu ini lebih baik di kantong saya atau di kantong saudara saya. Mulai mikir, ya aku waras apa ora to. Duit iki tak jak ya Mang, timbang aku dadi wong ora waras tak keke langsung nyoh. Ngono kuwi. Uang di tempat orang yang loman itu seneng. Sebaik-baik harta itu adalah harta di tempat orang yang soleh. Itu baik-baik harta. Seneng. Alhamdulillah aku duitku kok di tempatnya kiai sana, di tempatnya ustad kono. Nyenengke. Alhamdulillah orang yang kantongnya rentenir. Duit di tempatnya rentenir itu gondrong-gondrong kabeh duitnya. Gondrong menerlengin tok duitnya. Jelan. Wajahnya rentenir itu jelan. Wajahnya rentenir itu wajah terjelek di dunia itu wajah rentenir. Nek orang percaya rentenir kon kumpul neng kene kita adakan festival rentenir di Jawa Tengah di gedung Bustanul Asyikin. Aku sponsori, gelem. Kumpul rene kabeh rentenir. Kon dandan kaya apa tetep wajahnya elek, tetep elek. Wis ta. Soalnya temennya setan. Duit yang paling tidak seneng dan bahagia di kantongnya rentenir. Wis karo sing jileh. Padha ae. Sing jileh ki wajahe yo elek. Mbok kira apik. Apane pas datuh tempo, wis wajahe ngeciliwut kaya tikus. Jadi rentenir sing jileh kalau kita sindir terus ben kapok. Salah ya, ben beb sindir aku biasa beb. Wis biasa mbok sindir aku ya biasa utang ya sak karepku to beb. Kowe kok ngurusi aku. Lah aku ora ngurusi awakmu, ngurusi rentenir iki. Jadi hati-hati. Hai ibu-ibu dan bapak-bapak rentenir. Jangan sekali-kali menganakkan bahasa Indonesia apa? Menggandakan duit dengan utang ini. Dan hei orang-orang sing duwe utang, bayar utang ini wajib. Aja mbok kira nek wis utang lillahi taala tok. Makanya saya itu jadi heran nek wong datang ke saya, Habib, orang Islam itu kalau utang sama saya print buku print ini di BCA, di Mandiri, di BSI, tak print ini tulisannya insyaallah kabeh. Lah kok insyaallah tanggal 2 insyaallah. Tanggal 3 insyaallah. Tanggal 5 insyaallah. Jadi bayarannya wong Islam iki kon insyaallah tok. Orang bayar duit, bayar karo insyaallah. Lah nek kaya ngene ora usah utang. Orang Islam itu nek utang malah belum waktunya wis bayar. Kalau memang tidak bisa bayar, datangi minta maaf saya tidak bisa bayar, aja ilang. Malah mbok bisu-bisui. Wih Habib saya pelite luar biasa. Ngutangi karo aku ditagih terus. Lah terus piye masa utang ra ditagih? Kowe iki ya rada jeglek kok, Dru. Dijak yo mau utang kok ditagih. Itu ya wajar mau utang lagi, ya. Hati-hati. Itu tanda-tanda Rasulullah lahir. Jadi nek awakmu kepingin mendapatkan apa yang didapatkan di waktu lahirnya Rasulullah, api padam semua surut, itu maksudnya nek wong-wong ora manut karo Gusti Allah, api yang ada di rumah kamu maksudnya dapur wi mati. Mudeng. Jadi kowe ora iso masak. Paham ora kok ndolongop kabeh. Jadi kalau kamu tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasulnya, api yang di rumah kamu ya padam. Berkat apa? Berkat kowe iki ora manut Kanjeng Nabi. Lahirnya Nabi itu memadamkan api yang disembah karo wong-wong kowe. Kowe gon nyembah geni sing ning dapur, bendina kowe kerja golek duit tapi tidak mikir ibadah. Mandek apine. Ora percaya lakonono. Ngene wis dadi lapor Habib saya. Ah betul Beb, ternyata setelah saya tidak sholat, tidak ibadah,
api yang ada di dapur saya mati. Loh kenapa? Gasnya telas. Oleh entek gasnya ya harus memang mati. Loh gasnya habis saya tidak bisa beli gas. Entek duitku beb entek lah. Orang taat karo yang memberi rezeki itu Allah, kamu malah nyedaki liyane. Lucu toh. Kamu itu dolanan. Allah yang memberi kok kamu malah. Di samping itu nanti sudah apinya banyu nentek neng sak. Maksudnya apa? Di situ ngelak terus begini. Neng omahmu arep tuku banyu ra dedet, tuku galon-galone diseni karo banyu sumur. Banyu sumur arep mbok ombe kuwi arep muntah-muntah terus bendina. Ya gara-gara ngono ora taat karo Gusti Allah. Wong nek taat karo Gusti Allah, air itu hubungan jadi satu itu. Api dan sebagainya, wong kuwi ini jalan karo sumber mata air ini, maksudnya sumber rezeki. Kowe nek ora taat karo sing kuwasa sumber rezeki muntek lho. Nek ora percaya cobanen sesuk. Aku tak dadi wong mendem, Beb. Aku arep nyoba sesasi wae. Dadi apa? Dadi wong rusak. Kira-kira Gusti Allah niku maringi rezeki napa mboten? Enek sing model ngetes ngene. Delalah tengah-tengah mendem mati. Alhamdulillah, Beb. Aku mlebu neraka. Ya hati-hati aja mbok sok nyoba-nyoba. Apa sing elek ki aja mbok coba drun. Dadi wong sing apik, dadi wong sing taat, dadi wong sing punya hati rahmat, ya. Bismillah insyaallah dadi kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.